Hello semuanya, balik lagi barengan sama gua Haidar Hamim, tentunya di channel yang biasa aja ini. Gimana kabar lo semua cuy, dimanapun lo berada? Semoga dalam kebaikan dan selalu dilancarkan rizkinya oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita akan berbahasa-basi lagi cuy, dimana gua bakal menanggapi sebuah artikel atau berita gitu ya, atau informasi-informasi apapun itu dari sudut pandang gue yang sangat amat awam dan jauh dari kebenaran. Tapi sebelum itu, jangan lupa dong buat lo yang belum subscribe sekarang ya, Weibo ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar ada video-video terkini dari gue Haidar Hamim. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue Weibo juga, biar makin rame pastinya. Sama satu lagi, kalau lu pengen mengenal gue lebih dekat, gampang banget cuy. Lu bisa yang namanya follow akun Instagram gua. Sudah ada linknya di description di bawah. Oke? Kalau gitu langsung aja yuk kita basa-basinya. Oke, ini yang pertama ada dari intoday.media. Ini ada sebuah artikel. Jadi katanya nih cuy, ahli dari Amerika mengatakan bahwa manusia bisa hidup dan kerja sampai 120 tahun. Hah? Gila kali ya. Jadi kita baca dulu aja nih. Ahli dari Amerika Serikat bernama Dr. Ernst von Schwarz. Namanya ribet banget. Percaya nih, berkat penelitian sel punca, manusia akan hidup hingga 120 bahkan 150 tahun nih cuy. Namun, si dokter ini juga menekankan hal tersebut tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya usaha tambahan, kayak mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga teratur. Oke, mari kita tanggapi ya cuy. Sekarang gini ya, lo kebayang gak sih, manusia itu rata-rata hidupnya tuh paling tua tuh berapa sih? Cepet aja itu menurut gua itu udah banyak banget bonusnya men dari umurnya dia. Orang tuh paling ya umurnya 60-70 lah. Habis itu ya udah kelar gitu kan. Kalau 80 tuh menurut gue udah dapat bonus tuh dari Allah tuh ya kan. Kalau udah 100 apalagi gitu, banyak banget bonusnya. Bahkan Nabi kita Rasulullah SAW aja meninggal aja di usia 63 tahun. Jadi kayak agak mustahil gak sih cuy kalau hidup sampai 120 tahun apalagi kerja gitu. Tergantung ya gawenya apa dulu gini loh manusia ini loh. Kalau seandainya lu gawenya pabrik gitu ya, diproduksi, lu bekerja sampai 120 tahun, lu udah gila kali maksud gua. Orang umur 120 tahun tuh tinggal apa cuy? Daging aja udah gak ada men di badannya dia gitu kan. Tapi ini malah disuruh kerja, lu bayangin aja. Belum lagi kalau seandainya orang tua itu kan rentan sama pikun gitu kan. Masa iya udah pikun lu suruh kerja men? Men, lo gak takut dia ngompol di celana apa? Kan ngeri cuy. Karena kan orang tua kan gitu kan. Kalau udah tua tuh biasanya dia balik lagi kayak anak kecil lagi tuh. Suka ngompol lah, suka buang air sembarangan gitu kan. Maksud gue ya hal-hal seperti itu yang harus dipikirkan gitu loh. Tapi menurut gue ya sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia ini ya. Orang cowok aja hamil aja ada tuh, gue pernah baca di mana ya, di negara mana cowok bisa hamil men, lu bayangin aja. Mungkin juga orang bekerja sampai 150 tahun ya mungkin bisa jadi ya, mungkin nanti bakalan ditemukan seperti suntikan ya semacam sel gitu yang bisa dimasukin ke badan lo dan itu bisa membuat lo jadi awet muda atau lo umurnya jadi lebih panjang mungkin ya, atau mungkin ya mungkin bisa jadi lu ntar ada suntikan yang bikin lu jadi kayak Deadpool gitu, gak bisa mati-mati gitu, tangan lu kepotong nyambung lagi. Atau mungkin lu kayak yang di X-Men tuh siapa tuh, Wolverine gitu ya kan, yang gak bisa mati gitu abadi ya. Gue gak tahu juga gitu kan, yang namanya zaman kan semakin kesini semakin ke depan kan semakin maju gitu ya. Kali aja mungkin nanti ada suntikan-suntikan gen kayak gitu, gue juga gak tahu. Cuman maksud gue adalah kalau seandainya orang itu sampai hidup 150 tahun, gue sih udah gak kebayang ya bentuknya kayak apa gitu. Orang 100 tahun aja tuh bentuknya udah kayak tengkorak men, orang men. Gue ngeliat di Jawa gue tuh ada kayak nenek-nenek udah tua banget gitu kan. Umurnya tuh udah 100 tahun lebih, udah 100 berapa lah gitu. Dan ya udah kayak gitu bentuknya gitu loh cuy. Wah gue udah gak tahu deh wajah mudanya tuh kayak apa gitu. Udah gak kebayang gitu loh maksudnya. Udah nggak ada dagingnya lah pokoknya. Cuman ya sama anaknya juga dia udah nggak kenal gitu ya. Ya udah mau gimana gitu loh. Apalagi disuruh kerja gitu, ya ampun.
Tapi ya tergantung ya kerjaannya dia apa dulu gitu. Kalau kerja harus ke kantor, harus naik KRL gitu ya, komuter line. Masa iya orang-orang seumuran kayak gitu harus berdesak-desakan cuy? Yang ada sesak napas, mokat cuy. Menurut gue sih penelitian kayak gini unik juga ya. Ya kali aja nanti semoga aja ada yang ya ada suntikan-suntikan yang bisa memperpanjang umur gitu ya. Atau jangan sih kalau manusia jadi abadi sih, kalau menurut gue jangan ya. Karena kan dunia itu luasnya cuma segitu-segitu aja gitu ya. Kalau seandainya nanti suatu saat ada suntikan sel yang bisa membuat manusia abadi, terus semua manusia disuntikin, lo kebayang gak sih cuy berapa banyak manusia yang akan ada di bumi dan berapa penuhnya tuh bumi tuh. Gila, karena manusia gak mati-mati men. Ya lo kebayang gak, udah gitu orang bikin anak terus, ya gimana? Yang ada bumi makin penuh, makin sesek gitu kan. Ya kalau disuntikin sama orang-orang yang emang penting sih, yang ada kontribusinya untuk bumi gitu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau untuk kayak orang-orang yang tidak ada kontribusinya, apalagi sampah masyarakat sih ngapain ya. Mending disuntik mati aja cuy daripada disuntik gen yang buat abadi gitu ya. Oke lah, kita lanjut aja ke berita selanjutnya. Oke, ini ada berita dari Creative Fox nih cuy. Katanya nih, awas bikin stiker WhatsApp pakai muka orang bakalan kena denda 2 miliar dan penjara 8 tahun. Wah, bener banget nih. Jadi di berita Creative Fox ini, siapa saja yang menggunakan wajah orang lain sebagai stiker WA akan dikenakan pidana UU ITE pasal 32 ayat 1 nih cuy. Nah, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedit wajah orang untuk bahan lelucon, termasuk perbuatan memodifikasi ciptaan yang melanggar hak moral, akan dipenjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Mampus lo. Tapi menurut Direktur Eksekutif SafeNet mengatakan hal tersebut sebenarnya menyasar pada aktor atau orang jahat yang mengubah informasi dan juga memanipulasi data orang nih cuy. Tapi ini kita tanggapin aja langsung ya. Menurut gua memang kayaknya harus ada regulasi atau peraturan untuk orang-orang yang suka iseng yang bikin muka kita itu jadi stiker WhatsApp cuy. Karena itu menyebalkan. Karena nggak mungkin cuy, nggak mungkin yang namanya orang ngambil muka kita untuk jadi stiker WhatsApp dibikin bagus tuh nggak mungkin. Pasti dibikin lelucon, udah pasti cuy. Biasanya itu generasi-generasi orang tua kita tuh, generasi bokap kita ya yang udah umurnya 50, 60. Biasanya kan jokes bapak-bapak kayak gitu kan. Diambillah foto-foto yang lucu, misalkan snapshot temennya gitu kan, terus dipotong, dijadiin stiker, dikasih tulisan gitu kan. Ya biasanya kayak gitu, dan itu menurut gua agak menyebalkan sih memang ya. Cuman ya udahlah, kalau lu sama temen deket lu sih it's okay gitu kan. Tapi kalau lu sama orang yang gak terlalu deket sih kayaknya jangan gitu ya. Takutnya dia emosi sama lu malah ribut gitu kan cuma gara-gara stiker WhatsApp. Dan ini sebenarnya juga menurut gua peringatan juga buat generasi-generasi orang tua kita. Kalau lu main WhatsApp, ya udahlah pakai stiker yang ada aja gitu. Gak usah lu yang namanya memodifikasi stiker-stiker ya dari temen-temen lu, apalagi temen-temen sebaya lu gitu, nggak perlu lah. Ya apalagi buat kayak ya lu tau gak sih lucu-lucuan yang sebenarnya garing gitu loh. Kayak apa ya? Misalkan kayak bokap lu gitu. Dia punya temennya di snapshot lagi nguap gitu, terus sama dia dikasih tulisan gitu kan, aduh lelahnya dunia ini, kayak apa lucunya tidak ada gitu kan. Jadi menurut gue sih nggak usah lah ya yang namanya bikin stiker-stiker, lagi juga nggak lucu gitu. Cari aja yang lain lah, mainan yang lain gitu kan. Dan buat lu pada yang mungkin suka bikin stiker WhatsApp muka temen-temen lu, hey berhentilah anda ya. Karena perbuatan itu belum tentu menyenangkan temen lu. Karena bisa jadi itu gak lucu men. Apalagi lu sebarnya ke grup gitu kan. Udah gitu grupnya grup yang formal lagi. Misalkan kayak grup les lu yang orang-orangnya itu tidak terlalu deket gitu kan. Atau mungkin grup kerja lu ngambil foto temen lu, terus lu kasih tulisan, lu jadiin candaan. Janganlah, kasihan temen lu men. Pasti gue yakin dia tuh bete sebenarnya sama lu. Cuman ya mau gimana lagi, temennya lu doang, ya udahlah dia temenan aja sama lu. Jangan lah ya, jangan. Dan menurut gue sih sangat amat mendukung ya kalau memang seandainya ada peraturan seperti ini gitu. Kecuali lu udah deket banget sama temen lu dan lu punya grup WhatsApp yang udah intim banget ya, lu ngambil muka temen lu buat jadiin canda-candaan, it's okay, gak masalah gitu ya. Tapi kalau
buat grup kantor yang ada bos lu di situ, janganlah, kasihan temen lu cuy. Jadinya nanti malah jadi bahan lelucon, oke? Apalagi kalau misalkan sampai ditambahkan sama orang lain ke favorit, waduh itu bahaya banget coy. Muka lu jadi tersebar kemana-mana ya. Oke lah, kita lanjut aja ke berita selanjutnya. Oke, berita yang ketiga ini dari intoday.media. Ini beritanya lagi-lagi dari kota Depok. Kenapa sih? Kenapa kota Depok tuh kenapa gitu loh ya? Gue juga gak ngerti nih. Jadi beritanya tuh kayak gini. Polisi Depok bakalan merazia bus dengan klakson telolet. Ya ampun. Jadi atas dasar keselamatan dan juga mencegah terjadinya lalu lintas khususnya kepada anak pemburu bus klakson telolet, Satlantas Polres Metro Depok berusaha melakukan pencegahan nih cuy. Nah, Satlantas Polres Metro Depok ini tidak hanya melakukan pemeriksaan di 2 tempat terminal bus di kota Depok. Satlantas Polres Depok ini juga menyisir sejumlah titik yang kerap ditemukan anak menunggu bus klakson telolet nih. Pemeriksaan bus penggunaan klakson telolet ini dilaksanakan mulai dari terminal tipe A Jatijajar Depok hingga terminal terpadu kota Depok nih. Dan para pengemudi bus diminta untuk tidak kembali menggunakan klakson telolet yang kerap dibunyikan saat di jalan raya. Oke, jadi sebelumnya gue pengen ngebahas dulu ya. Jadi fenomena om telolet om ini tuh pertama kali muncul itu setahu gue itu di tahun 2016 cuy. Dan lu tahu itu tuh semua orang kayaknya hampir semua orang gitu ya, semuanya itu komen di Instagram orang-orang terkenal om telolet om. Bahkan David Beckham aja tuh sampai bingung coy. Waktu itu 2016 tuh lagi gila-gilanya banget tuh. Jadi banyak banget orang Indonesia yang komen om telolet om. Di Cristiano Ronaldo juga. Pokoknya di orang-orang terkenal tuh banyak banget. Itu pertama kali munculnya itu om telolet om itu di tahun 2016. Seingat gue ya 2016 akhir lah ya, September gitu. Dan itu pertama kali ya dimulai dari ya anak-anak di pinggir jalan yang minta sama supir bus yang lewat gitu, om telolet om, telolet. Nah bisa dikasih gituan tuh. Sebenarnya menurut gua bahaya atau tidak, jelas bahaya ya. Karena ngeri sih menurut gua ya, kalau seandainya takutnya si bisnya itu jadi nggak konsen gitu kan, gara-gara om telolet om telolet om. Karena kan itu di pinggir jalan cuy. Ya kan, takutnya nanti bisnya malah kenapa-napa gitu kan, tergelincir atau apa gitu kan. Tapi menurut gua om telolet om ini adalah sumber inspirasi dari anak-anak yang suka ngeberhentiin truk-truk di jalan. Lu tau gak sih yang kemarin ada yang kelindes itu? Ya lu tau lah. Ini tuh sumber inspirasinya tuh sebenarnya dari om telolet om ini. Sampai orang-orang tuh yang anak-anak kecil itu tuh, dia itu sampai kayak ngeberhentiin truk secara mendadak lagi kencang, diberhentiin sama dia sampai dia kelindes cuy. Ya menurut gua om telolet om ini bahaya sih ya. Dan gua sih sangat mendukung ya dengan tindakan polisi Depok yang akan merazia bus dengan klakson telolet gitu ya. Karena juga agak bahaya juga sih sebenarnya klakson telolet ini gitu loh. Kalau misalkan dia lagi ada di jalan gitu ya, lo lagi naik motor gitu, terus di belakang lo ada yang telolet segala macam, itu ngagetin lo men, beneran ngagetin lo. Lo lagi naik motor santai-santai gitu kan, tiba-tiba telolet ya ampun. Itu sih menurut gua cukup kayak meresahkan juga ya. Dan menurut gua dengan adanya peraturan kayak gini bagus juga sih. Harusnya ada ya. Dan bahaya juga mau ngapain juga sih lu kalau mau dengerin yang kayak gitu-gitu, udahlah mending lu main musik aja. Gua nggak tahu ya sistemnya sebenarnya bis itu, gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu ya sistemnya bis itu bisa jadi telolet gitu. Kayaknya emang klaksonnya itu dimodif jadi pianika gitu deh, makanya bisa dimainin gitu men. Kayaknya sih kayak gitu ya. Dan itu banyak banget tuh bis-bis kayak bis-bis ya, pokoknya banyak lah bis-bis yang kayak telolet gitu loh. Dan ini menurut gua ya emang sekali lagi bahaya banget. Dan ini tuh sumber inspirasi om telolet om ini ya, menurut gua pribadi adalah sumber inspirasi dari si anak-anak kecil di daerah Gunung Putri atau dimanapun itulah yang ngeberhentiin truk di tengah jalan cuy dengan secara mendadak. Ini tuh dari sini nih akarnya tuh dari om telolet om ini gitu loh. Jadi menurut gua nggak perlu lah, udahlah biarkanlah bis ya udah klaksonnya kayak biasa aja gitu, kayak biasa aja udah nyeremin gitu. Apalagi ada telolet nih cuy, lu lagi naik motor gitu kan, tiba-tiba bisa pengen nyalip tapi ngetelolet lu dulu kan agak ngeri juga ya. Aduh, ya gue sih pokoknya berdoa semoga nggak ada korban lah ya, karena kan bahaya juga apalagi anak-anak kecil di pinggir jalan gitu kan.
apalagi di tikungan gitu kan. Kadang kan bis suka, ya bis itu kan kendaraan gede gitu kan, jadi kalau mau ngapa-ngapain kan juga tidak semudah mobil-mobil kecil pada umumnya gitu loh. Kayak mau apa namanya, mau belok aja kan dia juga tidak semudah kayak kendaraan-kendaraan kecil pada umumnya. Kayak gitu aja sih kalau menurut gua ya. Oke lah, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video gua kali ini. Memang tidak ada faedahnya dari video gua kali ini ya, karena ini cuman membahas pemikiran gua aja terhadap sesuatu yang sedang hype nih cuy. Tapi kalau misalkan lo punya ide-ide atau lo punya semacam bahan-bahan untuk gua reaction atau gua tanggapi, lo bisa kirimin aja ke Instagram gua, sudah ada linknya di description di bawah, atau mungkin lo bisa tulis di kolom komentar di bawah linknya cuy. Oke, mungkin segitu aja dulu bahasa-bahasa kali ini. Jangan lupa ya untuk yang namanya follow akun TikTok saya Weibo. Oke, biar makin rame. Oke, segitu aja video kali ini. Bye bye.